Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari metodologi penelitian yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian. Dan selanjutnya teman-teman bisa menyimak video berikut ini. Nah, kita lanjut tentang pembahasan. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik pengumpulan data dan bagaimana pengembangan instrumen penelitian. Baik, untuk yang pertama ada teknik pengumpulan data. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengumpulan data adalah proses, cara, perbuatan pengumpulan atau penghimpunan data. Nah, di sini ada menurut Sugiono pada tahun 2013. Nah, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian diungkapkan dalam bentuk hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Kemudian jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data seperti wawancara. Nah, wawancara ini adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik secara langsung, tatap muka, maupun melalui sarana media tertentu atau dapat dilakukan dengan wawancara sebagai sumber data. Nah, di sini terdapat macam-macam teknik wawancara atau interview. Nah, yang pertama interview berstruktur, kemudian interview tidak berstruktur. Nah, interview berstruktur di sini yaitu pertanyaan atau alternatif jawaban diberikan interview telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini interview tidak berstruktur. Nah, interview ini lebih bersifat informal, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, subjek, atau tentang keterangan lainnya. Nah, adapun syarat-syarat dalam interview yaitu menghindari kata-kata yang bermakna ganda, kemudian menghindari pertanyaan panjang, mengajukan pertanyaan sekonkret mungkin, kemudian mengajukan pertanyaan dalam pengalaman konkret interview, kemudian menyebut semua alternatif jawaban. Selanjutnya menghindari kata-kata canggung yang membuat rasa malu interview, menetralkan gaya bahasa bicara, memproyeksikan gaya pertanyaan yang menyangkut interview, dan yang terakhir yaitu menanyakan hal-hal positif dan negatif dalam menilai orang ketiga. Nah, adapun keuntungan dalam menggunakan teknik wawancara atau interview. Yang pertama, wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data informasi yang digunakan dengan teknik lain seperti angket. Kemudian yang kedua, wawancara dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat, bahkan dapat memunculkan sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu melalui tatap muka secara langsung memungkinkan pewawancara dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang dipahami oleh subjek penelitian sebagai sumber data. Kemudian yang keempat itu wawancara dapat dilakukan kepada setiap individu yang tidak mengenal batas usia dan kemampuan, berbeda dengan angket yang hanya digunakan pada responden yang hanya bisa membaca dan menulis saja. Nah, di sini tidak hanya keuntungan-keuntungan menggunakan teknik wawancara, tetapi juga terdapat kelemahan. Nah, yang pertama, kadang-kadang pelaksanaan wawancara memerlukan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua, wawancara menuntut keterampilan khusus dari pewawancara dalam mengungkapkan data dan keterangan yang akurat. Kemudian yang ketiga itu sulit menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif wawancara yang dapat mempengaruhi si wawancara. Nah, kemudian di sini terdapat angket. Nah, angket di sini merupakan instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan yang secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Kemudian ada macam-macam angket. Yang pertama, kuesioner berstruktur dan kuesioner tak berstruktur. Nah, di sini kuesioner berstruktur
berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai sejumlah jawaban yang disediakan. Sedangkan kuesioner tak berstruktur di sini disebut juga kuesioner terbuka, di mana jawaban responden terhadap setiap pertanyaan kuesioner bentuk ini dapat diberikan secara bebas menurut pendapatnya sendiri. Selanjutnya, kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Nah, kuesioner ini sesuai dengan namanya, maka pertanyaan ini satu pihak memberi alternatif jawaban yang harus dipilih, dan di sisi lain sumber diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner. Yang pertama, menyiapkan surat pengantar, terutama bagi kuesioner yang dikirim melalui pos atau cara-cara lain agar terjalin hubungan dengan baik. Kemudian, menyertakan petunjuk pengisian kuesioner yang menjelaskan tentang cara menjawab pertanyaan. Kemudian terakhir yaitu menyusun pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian di sini terdapat kelebihan-kelebihan menggunakan teknik kuesioner atau angket. Yang pertama, angket dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden atau sumber data yang jumlahnya cukup besar. Nah, selanjutnya ada data yang terkumpul melalui angket akan mudah dianalisis sebab setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Kemudian responden akan memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan keyakinannya. Kemudian responden tidak akan terburu-buru menjawab setiap pertanyaan karena pengisiannya tidak terlalu terikat oleh waktu. Nah, di sini juga terdapat kelemahan menggunakan teknik angket. Yang pertama itu, dengan menggunakan angket belum menjamin responden akan memberikan jawaban yang tepat sesuai dengan keyakinannya. Kemudian angket hanya dapat menggali masalah yang terbatas. Kemudian kadang-kadang ada responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket karena alasan kesibukan atau alasan pribadi lainnya. Kemudian kurang luas atau karena tidak ada pewawancara. Kemudian tingkat pengembalian kuesioner rendah. Kemudian tidak dapat mengamati reaksi responden. Kemudian suasana dan kondisi lingkungan responden ketika mengisi kuesioner tidak terkontrol. Kemudian sulit mengontrol responden dengan agar sesuai dengan urutan pertanyaan, dan tidak dapat menggunakan format kuesioner yang kompleks. Nah, selanjutnya observasi. Nah, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Adapun dari segi instrumen yang digunakan yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Selanjutnya ada macam-macam observasi. Yang pertama dari segi pelaksanaan pengumpulan data, yaitu observasi berperan serta atau participant observation. Kemudian observasi non-participant. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi. Yang pertama itu pemilikan pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasi. Kemudian pemahaman tujuan dan tujuan khusus penelitian yang dilaksanakannya. Ketiga, penentuan cara dan alat yang digunakan dalam mencatat data. Keempat, menentukan kategori pendapatan gejala yang diamati, apakah dengan menggunakan skala tertentu atau sekedar mencatat frekuensi munculnya gejala tanpa klasifikasi tingkatannya. Kelima, pengamat dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. Keenam, pencatatan setiap gejala harus dilakukan secara terpisah agar tidak saling mempengaruhi. Di sini terdapat kelebihan dalam teknik pengumpulan data atau observasi. Yang pertama, observasi dapat meringankan beban subjek penelitian karena mereka tidak harus mengerjakan apa-apa. Kemudian dengan observasi, observer tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat utama untuk mengumpulkan data.
Nah, adapun kelemahan menggunakan observasi teknik pengumpulan data, yang pertama itu banyak hal atau gejala-gejala tingkah laku yang tidak dapat diungkap dengan observasi. Kemudian bagi observer yang mengetahui bahwa dirinya sedang diamati akan cenderung melakukan kegiatan yang dibuat-buat atau berpura-pura. Masuk pada pengembangan instrumen penelitian. Nah, di sini instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Nah, adapun jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama itu instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif, kemudian instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Kemudian adapun langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Dalam mengukur suatu variabel penelitian, seorang peneliti dapat menyusun sendiri instrumen penelitian. Namun ada beberapa hal tertentu peneliti dapat menggunakan instrumen yang telah ada, seperti instrumen yang telah ada yaitu beberapa instrumen baku atau instrumen yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Instrumen yang telah ada itu dapat pula merupakan instrumen yang disusun berdasarkan sesuatu sosial budaya asing. Kemudian untuk itu peneliti tidak cukup hanya menerjemahkan setiap butir-butir instrumen, melainkan harus menyalurkan dengan seksama. Pemakaian instrumen yang telah ada tersebut tidak luput dari kriteria yang dikenangkan pada instrumen yang disusun sendiri. Dengan kata lain, penyaluran instrumen harus pula diikuti oleh pengujian mutu instrumen sesuai dengan kriteria yang dimaksud. Jika instrumen dibuat atau dikembangkan sendiri, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu merumuskan masalah penelitian, menemukan variabel penelitian, menentukan instrumen yang akan digunakan, menjabarkan konstruksi setiap variabel, menyusun kisi-kisi instrumen setiap variabel, menyusun butir-butir instrumen, kaji ulang butir-butir instrumen, menyusun perangkat sementara, uji coba perangkat instrumen, perbaikan instrumen, dan penataan perangkat instrumen akhir. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen penelitian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.